Berapa banyak buku pengembangan diri yang sudah Anda beli, tapi hidup Anda tetap jalan di tempat, tidak berkembang? Sebelum Anda beli satu lagi buku pengembangan diri atau buku motivasi, izinkan saya jujur. Apa yang akan saya bagikan dalam video ini bisa jadi bukan hal yang ingin Anda dengar, tapi mungkin ini yang selama ini Anda butuhkan. Karena bisa jadi bukan Anda yang gagal, tapi karena cara Anda dipandu yang membuat Anda salah arah. Dan jika Anda pernah merasa kecewa, bingung, bahkan minder setelah membaca buku pengembangan diri, video ini bisa menjadi titik balik cara Anda menavigasi hidup Anda sendiri. Karena channel ini tempat belajar bareng tentang buku-buku populer seperti pengembangan diri, keuangan, dan teknologi, jadi silahkan Anda klik subscribe supaya tidak ketinggalan dan tonton sampai akhir video ini. Bukan karena saya hebat, tapi karena Anda layak berhenti merasa tidak cukup hanya karena hidup Anda tidak sesuai standar dari halaman buku orang lain. Selamat datang di channel ini, channel review buku populer dan informasi teknologi. Saya Sidik, hari ini saya akan bertanya kepada Anda, pernahkah Anda merasa saya sudah baca banyak buku bagus, tapi kenapa saya tetap merasa kosong? Atau malah merasa tertekan karena tidak bisa mengikuti semua aturan emas dari buku yang katanya bisa menyelamatkan hidup Anda. Mari saya beritahu sesuatu yang mungkin tidak banyak orang berani katakan. Sebagian besar buku pengembangan diri tidak ditulis untuk Anda. Bukan karena Anda tidak cukup hebat, tapi karena hidup Anda terlalu unik untuk dimasukkan ke dalam satu formula instan yang ditulis oleh penulis buku pengembangan diri tersebut. Buku-buku itu seringkali adalah cerita tentang pencapaian penulisnya, tapi ketika Anda mencoba meniru semuanya, hasilnya justru Anda jadi kehilangan arah, kehilangan jati diri, bahkan kehilangan kepercayaan diri pada kemampuan Anda sendiri. Tapi hari ini, mari kita ubah. Saya akan bongkar kenapa buku-buku pengembangan diri bisa jadi jebakan, dan yang jauh lebih penting, bagaimana cara mengambil manfaatnya tanpa kehilangan kendali atas hidup Anda sendiri. Karena itu, inilah pertama kalinya Anda benar-benar mendengarkan suara Anda sendiri. Lalu bagaimana Anda seharusnya memperlakukan buku-buku pengembangan diri yang Anda baca agar tidak tersesat dan frustasi. Berikutnya kita akan bahas 5 pendekatan yang bisa Anda gunakan. Tapi sebelum lanjut saya membahas, saya informasikan bahwa subscribe bukan cuma dukungan, tapi tanda Anda serius, Anda mau bertumbuh. Jadi silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya sekarang, sehingga ketika ada video-video terbaru yang akan sangat bermanfaat bagi Anda yang paling pertama mengetahuinya. Pernahkah Anda merasa bersalah hanya karena Anda tidak konsisten dengan bangun rutinitas pagi dari buku pengembangan diri atau buku motivasi populer? Bangun jam 5 pagi, journaling, olahraga, produktif sejak matahari terbit, terdengar hebat, sampai Anda mulai kehilangan energi, stres, dan perlahan bertanya-tanya, kenapa saya gagal padahal saya sudah mengikuti semua aturannya? Mungkin bukan Anda yang salah, tapi ekspektasi yang Anda warisi dari buku itu yang tidak pernah tahu siapa Anda. Perlu diingat ya bahwa buku adalah referensi, bukan kitab suci. Buku itu bisa jadi inspirasi, tapi ketika Anda memperlakukannya sebagai kebenaran mutlak, Anda akan menutup mata dari satu kompas terpenting. Apa itu? Yaitu intuisi Anda sendiri. Buku hanyalah senter, bukan jalan. Terangi secukupnya, lalu Anda sendirilah yang melangkah. Maka mari kita ubah cara pandang. Anggap buku seperti cermin tambahan, bukan peta utama. Untuk itu, gunakan buku untuk memperluas perspektif, bukan untuk menggantikan intuisi. Ambil bagian yang terasa pas dan masuk akal bagi hidup Anda. Dan untuk bagian yang terasa asing, berat, atau tidak selaras dengan diri Anda berani meletakkannya untuk dipelajari terlebih dahulu. Tidak semua metode harus diterapkan, tidak semua saran harus ditelan utuh. Karena pada akhirnya hidup Anda bukan ditentukan oleh penulis manapun, hidup Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Dan buku hanyalah salah satu kompas yang bisa Anda gunakan di sepanjang perjalanan Anda. Apa perbedaan besar antara terinspirasi dan menyalin buta?
Kita membaca kisah sukses seseorang. Bangun jam 4 pagi, bekerja 12 jam sehari, tidak punya waktu untuk santai. Lalu kita berpikir, kalau ingin sukses saya harus seperti itu juga. Tapi apakah latar hidup Anda sama? Apakah prioritas, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai Anda identik dengan mereka? Strategi tanpa refleksi akan berubah jadi tekanan. Coba sekarang bayangkan, orang tua yang punya 3 anak meniru pola hidup lajang yang hanya fokus karir. Itu bukan pengembangan diri, itu adalah pengabaian diri. Sebelum meniru strategi orang, tanya dulu, apa saya tahu apa yang benar-benar penting buat saya? Banyak orang terjebak dalam euforia awal, baru baca 1 buku langsung ubah semuanya. Rutinitas, pola makan, gaya hidup, berharap hidup akan berubah dalam 7 hari. Tapi seminggu kemudian kembali ke titik awal, lelah, frustasi, menyalahkan diri sendiri. Padahal masalahnya sederhana, Anda terlalu cepat, terlalu banyak, terlalu berat. Perubahan sejati lahir dari konsistensi kecil, bukan dari revolusi dramatis. Coba dulu skala kecil, rasakan dulu, sesuaikan, baru lanjut. Sama seperti naik sepeda, tidak perlu langsung tancap gas. Kadang-kadang keseimbangan muncul justru ketika kita belajar perlahan. Anda dapat mengubah kebiasaan besar tersebut dengan hal-hal kecil seperti yang sudah saya bahas di video berikut ini. Silahkan tonton ya. Ada kebanggaan tersendiri saat rak buku penuh atau keranjang belanja digital penuh dengan judul-judul buku pengembangan diri terbaru. Tapi mari jujur, berapa banyak yang benar-benar Anda pahami? Berapa banyak yang benar-benar Anda terapkan? Bisa jadi buku yang Anda beli belum sama sekali Anda baca, baru Anda buka covernya, baru Anda tandai halaman pertamanya, belum Anda selesaikan, belum Anda pahami. Pengetahuan tanpa penerapan hanya jadi ilusi kemajuan. Lebih baik Anda menyelami 1 buku dengan sepenuh hati dan menjadikan bagian dari hidup daripada membaca 20 buku hanya untuk pamer daftar bacaan. Karena esensi pengembangan diri bukan pada jumlah yang Anda baca, tapi pada sejauh mana Anda berubah setelah Anda membaca. Sekarang coba jawab di kolom komentar, ada berapa judul buku yang benar-benar Anda bolak-balik dibaca dan Anda pahami? Silahkan komentar dan share di kolom komentar di bawah ini. Di tengah semua strategi, langkah-langkah, dan motivasi dari luar, kadang kita lupa. Jawaban paling tepat justru datang dari dalam Anda sendiri. Buku bisa membimbing, tapi hanya Anda yang tahu rasa sakit, tantangan, dan keinginan terdalam Anda. Dan percayalah, diri Anda tidak lemah hanya karena Anda tidak cocok dengan saran dari buku bestseller tersebut. Mungkin Anda hanya belum cukup lama mendengarkan suara hati Anda sendiri. Seperti kata Gary, pikiran Anda punya semua mesin untuk menciptakan solusi yang paling tepat untuk diri Anda sendiri. Setelah Anda memahami kelima pembahasan tadi, sekarang apa yang harus Anda lakukan? Sederhana, coba Anda tuliskan 1 kalimat refleksi setelah Anda membaca. Bagaimana caranya? Yang pertama, setiap kali selesai membaca 1 bab, tutup buku sejenak. Kemudian yang kedua, ambil kertas atau catat di ponsel atau aplikasi jurnal Anda. Dan yang ketiga, tulis 1 kalimat jujur yang menjawab pertanyaan ini. Apa 1 hal dari bab ini yang benar-benar masuk akal dan ingin saya coba besok? Sebagai contoh, setelah Anda membaca tentang disiplin, coba Anda katakan, saya belum siap bangun jam 5, tapi saya bisa coba tidur lebih cepat malam ini. Contoh berikutnya, misalkan setelah Anda membaca tentang produktivitas tinggi, Anda bilang, saya akan mulai dengan menonaktifkan notifikasi selama 2 jam saat saya belajar. Dari cara sederhana tersebut, Anda dapat menilai setidaknya hal-hal berikut. Yang pertama, Anda mulai berhenti membaca secara impulsif dan mulai membaca dengan kesadaran diri Anda sendiri. Yang kedua, Anda punya jejak pemikiran yang berkembang dari waktu ke waktu, meski cuma 1 kalimat per bab. Yang ketiga, Anda tidak merasa tertinggal meski belum menerapkan semua isi buku tersebut. Karena Anda tahu Anda sedang bergerak 1 langkah nyata tiap harinya.
Kemudian yang keempat, Anda tidak lagi meniru, tapi memilih secara sadar apa yang cocok dan benar-benar bisa Anda jalani untuk diri Anda sendiri. Coba Anda lakukan hal tersebut setelah Anda selesai membaca, karena perubahan sejati tidak dimulai dari 10 strategi besar yang menguras energi, tapi dari satu kalimat refleksi jujur yang terus diulang dengan kesadaran. Jika dilakukan konsisten, Anda akan mulai membangun gaya hidup yang lahir dari dalam diri sendiri, bukan sekedar mengejar gaya hidup orang lain yang belum tentu cocok untuk diri Anda sendiri. Saran dari Timothy Carey, seorang profesor di Central Queensland University, jangan hindari buku-buku pengembangan diri. Jika hidup tidak berjalan sesuai keinginan Anda, akan sangat membantu jika Anda membaca materi yang inspiratif dan instruktif. Hal terpenting yang perlu diingat adalah jika ide orang lain tidak sesuai dengan Anda, itu bukan karena Anda yang salah dengan diri Anda. Ambil apa yang Anda inginkan dan teruslah membaca. Kalau saya biasanya menggunakan buku ini untuk merangkum, meringkas, mendalami buku-buku yang saya baca. Format buku ini saya sengaja buat sendiri. Saya cetak sendiri untuk kebutuhan saya sendiri. Dan ini juga pernah saya jual. Di pembahasan di video berikutnya saya akan coba ulas apa isi yang ada di dalamnya ya. Jadi pastikan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi maupun penawaran, diskon, bahkan buku gratis dari saya. Apakah artinya kita harus berhenti membaca buku pengembangan diri? Tentu tidak. Tetapi mulailah membaca dengan kesadaran, bukan sekedar harapan kosong. Jadikan buku sebagai teman berdiskusi, bukan jalan hidup Anda, karena yang sedang Anda jalani bukan cerita siapa-siapa. Ini adalah hidup Anda, dan hidup Anda tidak ditentukan oleh berapa banyak buku yang Anda baca, tapi seberapa dalam Anda memahami dari buku yang Anda baca tersebut dan menghargai perjalanan diri Anda sendiri. Anda tidak sedang gagal, Anda sedang menulis cerita Anda sendiri, dan itu lebih berharga dari ribuan halaman motivasi manapun. Jika video ini menyentuh sesuatu yang ada dalam diri Anda, tinggalkan komentar, bagikan pengalaman Anda. Kita semua sedang belajar menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tanpa harus menyalin siapapun. Dan jika Anda merasa konten seperti ini penting, klik subscribe karena saya akan terus mengajak Anda melihat sisi lain yang sering dilupakan. Tapi mungkin justru itulah yang paling Anda butuhkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekarang apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan pastikan Anda nyalakan notifikasinya. Jangan lupa share video ini ke sahabat terbaik Anda. Saya Sidik, sampai jumpa di video-video berikutnya.